Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Dinamika Populasi Ikan. Nah, di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara mengestimasi ukuran populasi dengan cara CMRR atau Catch Marking Recapture and Release, khususnya pada metode direct sampling. Nah, untuk apa saja alat dan bahan yang digunakan, bagaimana cara mengambil sampelnya, dan bagaimana cara perhitungannya, mari kita lihat video dari teman-teman yang lain. Nah, disimak ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu metode direct sampling. Metode ini digunakan untuk mengestimasi ukuran populasi dari aktif objek yang bergerak yang tidak diketahui berapa jumlah atau ukuran aslinya. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel secara acak berukuran T dari populasi N dan diberi tanda. Sampel yang sudah diberi tanda ini berupa P, dan nantinya sampel yang sudah diberi tanda dikembalikan lagi ke populasi awalnya. Pada metode direct sampling tahap kedua dilakukan pengambilan sampel secara acak kembali berukuran N dari populasi yang sama guna memperoleh taksiran P. Untuk metode direct sampling, berikut adalah rumusnya dengan keterangan N adalah jumlah populasi, entopi dugaan jumlah populasi, T jumlah yang ditandai pada sampling pertama, P adalah populasi yang disampling pada waktu berikutnya tahap kedua, kemudian P topi adalah dugaan populasi yang disampling pada tahap kedua. Pada metode direct sampling, dapat dikatakan bahwa taksiran ukuran populasi yang didapat tersebut baik jika ukuran sampel pengambilan pada tahap pertama dan tahap kedua besar. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam studi praktikum ini yaitu kaca kedelai dengan jumlah 500 biji, kemudian ada spidol permanen, pulpen, gelas atau cup sebanyak 2 buah, ada penggaris, kertas, kalkulator, juga piring atau wadah, dan selanjutnya diperlukan sheet untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempraktekkan metode direct sampling. Di sini terdapat 500 butir kacang kedelai. Yang pertama, kita kocok terlebih dahulu kacang kedelai ini. Kemudian setelah kita kocok kacang kedelainya, kita ambil secara acak, lalu kita hitung jumlahnya. Di sini terdapat 33 kacang yang terambil. Semua kacang ini kita beri tanda dengan menggunakan spidol permanen. Setelah semuanya sudah kita berikan tanda, selanjutnya nilai ini belum kita masukkan ke dalam tabel karena nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya kita gabungkan lagi ke dalam wadah yang ini, lalu kita kocok kembali. Kemudian kita ambil lagi secara acak dan kita hitung berapa jumlahnya. Di sini terdapat 34 kacang yang terambil. Kemudian kita nanti masukkan nilainya ke dalam tabel. Kemudian kita hitung juga berapa jumlah kacang yang diberikan tanda. Di sini terdapat 4 kacang yang memiliki tanda. Lalu kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Kemudian setelah itu kita gabungkan lagi kacang ini dan lakukan hal yang sama seperti tadi sampai 10 kali ulangan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tabel pada metode direct sampling. Setelah kita mengambil secara acak kacang kedelai, lalu kita hitung jumlahnya. Nah, jumlahnya nanti akan kita masukkan ke dalam number of recapture bins. Nah, setelah itu dari kacang yang kita ambil secara acak tersebut, kita hitung jumlah kacang yang telah ditandai. Nah, jumlah kacang yang telah ditandai tersebut kita masukkan ke dalam number of recapture bins mark. Nah, setelah itu kita ulangi beberapa kali. Setelah kita ulangi, lalu kita jumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan, lalu kita rata-rata deh. Metode direct sampling dalam menghitung jumlah biasanya menggunakan rumus sum, dalam menghitung rata-rata biasanya menggunakan rumus average dalam perhitungan di Excel. Namun kali ini kita akan melakukannya menggunakan kalkulator. Nah, caranya yaitu melakukan berapa kali ulangan, yaitu 1 sampai 10 kali ulangan, diperoleh datanya, kemudian dijumlahkan. Dan hasilnya untuk sampel yang terambil jumlahnya adalah
358. Kemudian untuk menghitung rata-rata dari sampel yang terambil, yaitu 358 dibagi dengan jumlah dari berapa kali ulangan, yaitu 10. Berarti 358 dibagi 10, yaitu 35,8. Kemudian untuk sampel yang terambil dan jika bertanda, itu juga dihitung. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah 34. Untuk menghitung rata-rata dari sampel yang terambil dan jika bertanda, maka 34 dibagi dengan 10, yaitu 3,4. Setelah dilakukan pengisian tabel dan perhitungan jumlah serta rata-rata pada tabel, selanjutnya akan dilakukan perhitungan SE. Berikut perhitungan SE yang akan dilakukan. Rumus perhitungan SE yaitu number of bins in your first capture per average number of marked bins from recapture sample per average number of bins from recapture sample. Berdasarkan tabel sebelumnya, sudah diketahui angkanya sehingga 8 per 3,4 per 35,8 sama dengan 0,2711. Halo teman-teman semua, di sini aku akan mempresentasikan mengenai persentase error. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau nulis rumusnya dulu buat persentase error. Persentase error itu adalah SE min actual number per actual number. Nah, di sini kita ngedapetin nilai SE-nya itu 0,2711. Lalu actual number itu didapatkan dari biji yang telah ditandai pada awalnya, yaitu berjumlah 8 per 8. Maka didapatkan persentasenya itu 0,96%. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi kan tadi di awal ya, ikan yang pertama kali ditangkap itu berjumlah 33. Nah, selanjutnya kita melakukan sampling selama 10 kali dan ikan yang ditangkap selama 10 kali itu totalnya adalah sebanyak 358 dan rata-ratanya itu dibagi 10 aja, berarti jadi 35,8. Oke, selanjutnya yang bertanda itu totalnya adalah 34 nih teman-teman. Terus yang rata-ratanya berarti tinggal dibagi 10, artinya rata-ratanya adalah 3,4. Nah, dari nilai tersebut kita dapat mencari nilai SE, di mana nilai SE-nya kita dapatkan adalah 0,2711 dan kedua itu adalah nilai persen error kita dapatkan adalah 0,96%. Nah, kedua nilai tersebut itu untuk apa sih? Nah, jadi kedua nilai tersebut itu kita gunakan untuk mengestimasi ukuran populasi ikan yang ada di alam. Nah, untuk apa kita tahu itu? Jadi kita tahu itu tuh untuk kita dapat membatasi berapa penangkapan ikan yang kita tangkap untuk kelestarian ikan supaya tetap ada gitu teman-teman. Sekian penjelasan tentang metode direct sampling dari kelompok 3. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita tentang metode direct sampling. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.